Ex-Menkominfo Johnny G. Plate ajukan diri justice kolaborator. Babak baru korupsi BTS Bakti Kemenkominfo. Johnny G. Plate bakal buka-bukaan mengenai kasus yang menjerat dirinya. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu bersedia menjadi justice kolaborator atau JC. Johnny G. Plate akan menggunakan haknya sebagai tersangka untuk mengajukan JC untuk membantu penyidik Kejaksaan Agung untuk membuat terang kasus ini. Namun pihak kuasa hukum Johnny menyerahkan sepenuhnya kepada hakim apakah akan menerima JC. Dalam pengajuan JC ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi dan hakim memutuskan apakah layak atau tidak. Kesediaan Johnny menjadi JC sesuai dengan pernyataan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh agar kasus korupsi BTS dibuka seluasnya dan dapat diungkapkan siapa saja pihak yang terlibat. Johnny siap mengungkap siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas kasus korupsi BTS. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Kominfo, pembangunan BTS ini sudah didelegasikan dan diserahkan kepada Badan Layanan Umum atau BLU Bakti. Termasuk sudah ditunjuk kuasa pengguna anggarannya, penjabat pembuat komitmen atau PPK-nya, serta bendahara penerima. Karena itu, BLU Bakti yang menyiapkan seluruh kepentingan pelaksanaan penyediaan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukungnya. Peserta lelang menentukan pemenang, menunjuk vendor, membuat kajian teknis sampai menyusun anggaran dan jumlah BTS yang akan dibangun. Terkait nama yang beredar di publik dan media sosial, Ahmad mengatakan yang paling tahu adalah Direktur Utama Bakti, Anang Ahmad Latif, karena pada saat itu sebagai kuasa pengguna anggaran. Awal masalah dari proyek senilai 28 triliun rupiah itu terjadi ketika pemerintah mencairkan anggaran awal senilai 10 triliun pada 2020. Setelah anggaran cair, pemerintah kemudian meminta laporan dan pertanggungjawaban pengerjaan proyek pada Desember 2021. Namun, hingga waktu tersebut belum ada menara yang dibangun oleh pelaksana proyek. Pandemi COVID-19 disebut jadi alasan pelaksana proyek gagal memenuhi kewajiban pengerjaan proyek. Seharusnya, kata Mahfud, hal itu tidak boleh secara hukum. Lalu pada Maret 2022, pengelola proyek mengaku telah mendirikan 1.100 dari target 4.200 menara BTS. Namun, setelah dicek secara langsung, hanya ada 958 menara BTS. Lalu, diperiksa kelayakan 958 menara BTS tersebut dengan mengecek 8 menara sebagai sampel. Namun, tidak ada yang berfungsi dengan baik. Penegak hukum menaksir uang yang terpakai baru sekitar 2 triliun dari 10 triliun yang dicairkan. Dengan demikian, ada sekitar 8 triliun rupiah yang lenyap dalam proyek tersebut. Kejagung telah menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan menara BTS jaring 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo pada Kamis 17 Mei. Johnny dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Janto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Satu, Anang Ahmad Latif selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2. Galubang Menak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. 3. Yohan Suryanto selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020. 4. Mukti Ali selaku Account Director of Integrated Account Departemen PT Huetek Investment. 5. Irman Hermawan selaku Komisaris PT Solited Media Sinergi. 6. Johnny G. Plate selaku Menkominfo. 7. WP selaku orang kepercayaan tersangka Irman Hermawan.